Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku di channel belajar sekolah. Kali ini saya akan menerangkan materi perkalian pecahan untuk pembelajaran matematika sekolah dasar. Untuk yang pertama yaitu perkalian pecahan biasa. Di sini nanti saya bedakan menjadi 3 ya untuk perkalian biasa. Yang pertama adalah pecahan biasa dikali pecahan biasa. Sebagai contoh, misalkan ada pecahan A per B dikali C per D, maka hasilnya A dikali C per B dikali D. Atau kita sebut kalau ada perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, maka hasilnya adalah pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Itu prinsipnya. Kemudian ada bilangan bulat dikali pecahan biasa. Misalkan ada bilangan bulat A dikali pecahan C per D, maka hasilnya bilangan bulat ini kita kali dengan pembilangnya yaitu C. A dikali C per D ya, penyebutnya masih tetap mengikuti pecahan. Kemudian untuk pecahan biasa dikali bilangan bulat, caranya hampir sama dengan yang nomor 2 ini, cuma bedanya adalah bilangan bulatnya di belakang. Misalkan ada pecahan A per B dikali C, maka hasilnya adalah nanti bilangan bulat ini kita kali dengan pembilangnya A dikali C per B ya, jadi penyebutnya masih tetap B. Itu cara-cara perkalian dalam pecahan biasa. Sebagai contoh, saya memberikan 4 contoh yang berbeda. Yang pertama adalah perkalian pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Kemudian contoh yang kedua adalah perkalian pecahan biasa tapi penyebutnya berbeda. Contoh yang ketiga adalah perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Contoh yang keempat adalah pecahan biasa dikali dengan bilangan bulat. Nanti saya terangkan satu persatu. Untuk contoh soal yang pertama yaitu pecahan biasa dikali pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Untuk perkalian biasa yaitu prinsipnya nanti adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sekarang kita tulis. Pembilangnya adalah di sini 4 dan 5. Berarti 4 dikali 5 per penyebutnya ya kita kalikan 7 dikali 7 ya, pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut sama dengan hasil dari 4 kali 5 adalah 20, kemudian 7 dikali 7 adalah 49. Inilah hasilnya. Cukup mudah bukan? Kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Untuk contoh yang kedua masih pecahan biasa dikali dengan pecahan biasa, tapi bedanya di sini penyebutnya berbeda. Caranya masih sama yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Sekarang kita tulis pembilangnya dulu 3 dikali 9 per 6 dikali 10 sama dengan 3 kali 9 adalah 27. Kemudian 6 kali 10 adalah 60. Ini adalah hasilnya 27 per 60. Cukup mudah bukan untuk soal yang pertama dan yang kedua. Sekarang contoh soal yang ketiga yaitu bilangan bulat dikali pecahan biasa. Caranya gampang, nanti bilangan bulat ini kita kali dengan pembilangnya saja dan penyebutnya masih tetap. Kita tulis 8 dikali 4 per 12 sama dengan 8 kali 4 adalah 32, kemudian penyebutnya masih tetap 12. Inilah hasilnya 32 per 12. Kalau kalian lihat pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan biasa ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya yaitu penyebutnya masih sama. Untuk mencari bilangan bulat ini adalah 12 dikali berapa yang hasilnya pas 32. Kalau tidak ada yang pas maka cari yang paling mendekati. Coba 12 dikali berapa yang paling mendekati angka 32, yaitu
12 kali 2 sama dengan 24. Kalau 12 dikali 3 itu 36, melebihi angka 32. Maka kita ambil duanya saja. 12 kali 2 sama dengan 24. Kurangnya untuk mencapai angka 32 adalah 8. Maka kita tulis di sini. Dengan demikian, pecahan campurannya adalah 28/12. Ini hasilnya. Contoh yang keempat, yaitu pecahan biasa dikali bilangan bulat. Caranya gampang sekali, nanti pembilang ini kita kalikan bilangan bulatnya. Kita tulis di sini 2 dikali 20/15. Penyebutnya masih sama ya, sama dengan 2 dikali 20 itu 40/15, masih tetap penyebutnya sama. Kita lihat pembilangnya ini masih lebih besar dari penyebutnya, maka kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Untuk penyebutnya masih tetap. Sekarang 15 dikali berapa yang hasilnya mendekati 40? 15 kali 3 itu 45, berarti kelebihan. Kita kali 2 saja, 15 kali 2 itu 30. Ini paling dekat dengan 40. 15 kali 2 itu 30. Untuk kekurangan sampai 40 itu kurangnya 10. Kita tulis di sini 15 kali 2 30 tambah 10 40. Nah, inilah pecahan campurannya. Sekarang untuk materi yang kedua, perkalian pecahan campuran. Perkalian pecahan campuran pada prinsipnya hampir sama dengan pecahan biasa ya, perkalian pecahan biasa, yaitu nanti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Tapi nanti ada syaratnya atau perbedaan yang paling mencolok atau utama adalah, yaitu semua pecahan campuran harus dijadikan pecahan biasa dulu, atau kita ubah dulu pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa, baru nanti kita mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sebagai contoh, saya memberikan 4 contoh yang berbeda. Yang pertama ada pecahan campuran dikali pecahan campuran, yang kedua pecahan campuran dikali pecahan biasa, yang ketiga bilangan bulat dikali pecahan campuran, yang keempat pecahan campuran dikali bilangan bulat. Saya terangkan satu persatu. Untuk soal yang pertama, yaitu pecahan campuran dikali pecahan campuran, ini nanti kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa dulu ya. Ingat cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilangnya. Sekali lagi, penyebut dikali bilangan bulatnya kemudian ditambah pembilangnya. 2 dikali 3 itu 6 tambah 1 7/2, masih tetap penyebutnya. Dikali, tanda kali ini kita tulis lagi, kemudian kita ubah juga ini pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 6 dikali 2 sama dengan 12 tambah 3 15. Kita tulis di sini dan penyebutnya masih tetap, yaitu 6. Kalau kalian lihat ini sudah menjadi pecahan biasa semua, jadi kita bisa menggunakan cara atau contoh soal pengerjaan pecahan biasa dikali pecahan biasa, sama dengan 7 dikali 15, kemudian penyebutnya 2 dikali 6, 2 dikali 6 ya. Jadi pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, sama dengan 7 dikali 15 sama dengan 105, 2 dikali 6 sama dengan 12. Ini hasilnya 105/12. Kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Penyebutnya kita tulis tetap ya 12. Sekarang ini ya kita cari bilangan berapa yang dikali 12 hasilnya 105 atau hampir mendekati. Coba kalian cari 12 dikali berapa yang hasilnya mendekati 105.
yaitu 8 ya. 12 kali 8 itu sama dengan 96. Kalau 12 dikali 9 itu 108, sudah melebihi 105. Jadi kita ambil 8-nya. 12 kali 8 itu 96. 8-nya kita tulis di ini ya, hasilnya 96. Kurangnya berapa untuk mencapai 105? Yaitu kurangnya adalah 9. Dengan demikian pecahan campurannya adalah 89/12. Contoh yang kedua yaitu pecahan campuran dikali pecahan biasa. Kita ubah, di sini ada pecahan campurannya, kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Yaitu 5 dikali 4 ya sama ditambah 2. 5 kali 4 itu 20 ditambah 2 22. Penyebutnya tetap 5. Kemudian perkalian ini kita tulis lagi. Nah, di sini ada pecahan biasa karena kita belum mengubah, maka atau belum mengerjakan ini, kita tulis lagi tetap 1/3. Karena kita mau ubah ini dulu ya, pecahan campurannya. Selanjutnya karena ini sudah perkalian pecahan biasa dikali pecahan biasa, maka tinggal pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Kita tulis 22 dikali 1, penyebutnya 5 dikali 3 sama dengan 22 kali 1 sama dengan 22, 5 dikali 3 sama dengan 15. Kalau kalian lihat biasa ya, pembilangnya ini lebih besar dari penyebutnya, bisa kita ubah menjadi pecahan campuran sama dengan penyebutnya sama 15 ya. 15 dikali berapa yang hasilnya hampir mendekati 22, yaitu dikali 1 kali 15 15. Kurangnya untuk mencapai 22 adalah 7 ya. Jadi ini pecahan campurannya. Contoh yang ketiga yaitu bilangan bulat dikali pecahan campuran ya. Kita ubah dulu pecahan campurannya seperti biasa menjadi pecahan biasa. 5 ini kita belum otak-atik, jadi masih tetap kita tulis lagi 5 dikali, kemudian kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 dikali 2 itu 8 tambah 3 11/4 tetap. Tinggal kita kalikan bilangan bulat ini, kita kalikan pembilangnya 5 dikali 11/4 tetap ya, sama dengan 5 dikali 11 yaitu 55, penyebutnya tetap 4. Nah, kita ubah lagi menjadi pecahan campuran sama dengan penyebutnya 4. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya pas 55? Kalau tidak ada yang pas, cari yang paling mendekati. Coba dikali berapa? Yaitu dikali 13. 4 kali 13 itu 52, hampir mendekati 55 ya. Kita ambil 13. Kemudian ya, hasilnya tadi 4 kali 3 itu 52 ya, kurangnya adalah 3 ya. Kita tulis di sini 4 dikali 13 52, 52 tambah 3 55. Nah, ini adalah hasilnya dalam bentuk pecahan campuran. Cukup mudah ya. Contoh soal yang terakhir, pecahan campuran dikali bilangan bulat. Seperti biasa kita rubah menjadi pecahan biasa dulu. 7 dikali 1 sama dengan 7 tambah 2 9. Kita tulis di sini 9/7, penyebutnya tetap dikali 6. Kemudian pembilang kali bilangan bulat yaitu 9 dikali 6/7 tetap sama dengan 9 dikali 6 itu hasilnya 54/7. Kita ubah lagi menjadi pecahan campuran, penyebutnya masih tetap ya. 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 54? Yaitu
kali 7 kali 7 49, hampir mendekati. Kalau dikali 8 itu 56, melebihi tidak boleh. Jadi kita kali 7 kali 7 49, kurangnya untuk mencapai 54 itu 5. Jadi kita tulis di sini 5-nya sebagai pembilang. Jadi hasilnya boleh 54/7 atau dalam bentuk pecahan campuran 75/7. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya terangkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.